Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai seluruh peserta pengajian Ahad pagi, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian bersama, ya, walaupun masih lewat online. Untuk pagi hari ini saya angkat tema berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah di masa kerusakan umat. Nah, tanda sudah dibacakan sejak awal sampai akhir. Tentunya saudara-saudara sudah menyimak apa yang dibacakan brosur pada pagi hari ini. Maka sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya beri kesempatan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari brosurnya. Jadi saya beri kesempatan lebih dahulu untuk menanyakan apa yang dalam brosur ini yang kurang jelas. Jadi saya kesempatan. Sementara belum ada yang masuk. Ya, kalau belum ada yang masuk, coba dibaca nih. Hadis halaman pertama masuk kedua. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umayyah as-Sa'bani qala ataitu Aba Sa'labah al-Khusaniyah faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayah qala ayyatu ayatin qultu qauluhu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala balik tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita sukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa ta'il awamma fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla 'amalikum. Qala Abdullah ibn al-Mubarak wa zadani ghairu utbah qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum qala la bal ajru khamsina minkum rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khusani. Aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Sa'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu, yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 323, nomor 5051. Ini hadis hasan gharib. Di ayat itu la yadurrukum, ya, la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Tidak akan memadharati kamu orang yang dolim. Lama kamu sudah mendapat petunjuk, Abad bertanya, yang dimaksud ayat ini bagaimana? Maka Nabi menjawab, kami menjaga, yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang. Jangan mengikuti umumnya orang. La yadurrukum man dhalla idza tataitum. Ya, walaupun umumnya orang, ya, umumnya orang. Nah, kebanyakan melakukan seperti itu. Tapi tetap kamu harus menjaga dirimu. Tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hakikatnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan menjadi umat yang paling baik, dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini, sama kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap harus menjaga dirimu, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun diterangkan orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umumnya orang sudah tidak peduli pada ajaran agama lagi. Jangan mengikuti umumnya. Tapi resikonya orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dikala orang sudah tidak peduli ma'ruf maupun mungkar, ya. Orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar pada saat itu dikatakan oleh Rasulullah seperti menggenggam bara api. Panas menggenggam bara api, ya. Karena di tengah-tengah kebatilan melaksanakan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada yang mungkar. Walaupun menggenggam seperti menggenggam bara api, tapi nilainya di sisi Allah sangat besar, ya. Bahkan pahalanya sama dengan 50 orang berbuat kebaikan, sama dengan 1 orang berbuat kebaikan pada saat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna au minhum.
pahala seperti 50 orang tadi, 50 orang dari kami para sahabat itu, atau dari mereka. Nabi menjawab, lah, bal ajru khamsina minkum. Tidak, bahkan 50 orang itu dari kamu, dari para sahabat. Jadi orang di rusaknya zaman itu, orang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, rekosonya seperti menggenggam bara api. Panas, menggenggam bara api kan panas. Tapi pahalanya seperti 50 orang dari kamu sahabat-sahabat Nabi. 50 orang sahabat Nabi melakukan kebaikan sama dengan satu orang melakukan kebaikan pada saat rusaknya zaman itu. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, walaupun panas seperti menggenggam bara api, tapi nilainya sebanding dengan 50 orang sahabat Nabi melakukan kebaikan. 50 orang sahabat. Di seorang melakukan kebaikan, nilainya seperti 50 orang. Maka sahabat tanya, 50 orang itu dari mereka atau dari kami para sahabat ini? Nabi mengatakan, ajru khamsina minkum. Sahabat bahkan seperti 50 orang dari kamu para sahabat. Ya. Maka itu, ya, nilainya sangat besar. Tapi ya sungguh berat, seperti menggenggam bara api. Yang akan terjadi zaman malam ini. Maka pada ayat yang lain pun Allah katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa ihun illa yahrusun. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya orang, kebanyakan orang hanya berdasarkan prasangka, barangkali, mbok menawa, barangkali. Dan kebanyakan mereka yang berbuat dusta. Maka dalam hal ini juga la yadurukum man dhalla idza tataitum, kamu harus tetap pegang teguh. Jangan mengikuti umumnya orang. Walaupun tidak mengikuti umumnya orang, seperti menggenggam bara api yang panas, tapi pahalanya besar sekali. Jadi para penegak kebenaran itu sampai kapanpun selalu menghadapi ujian-ujian yang berat, tapi pahalanya juga begitu sangat besar. Coba bayangkan 50 orang sahabat berbuat kebaikan, sama dengan seorang melakukan kebaikan pada saat rusaknya zaman itu. Tapi juga bukan jalan mulus, bukan jalan mulus enak, seperti menggenggam bara api. Nah, ini perlu diperhatikan. Apabila hawa nafsu sudah tidak diikuti, keduniaan telah mewarnai, orang bangga dengan pendapatnya, wajib kamu menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang. Ya, wajib menjaga diri, walaupun menyalahi umumnya orang. Ya, katakan tidak umum, karena memang meninggalkan umumnya orang. Nah, maka ya, meninggalkan keumuman orang, jadi orang tidak umum. Ya, maka
rekoso, tapi nilainya sangat besar. Ya. Terus hadis berikutnya dibaca. An Abi Umayyah as-Sa'bani qala Sa'altu Aba Sa'labah al-Husaniyya faqultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hadhil ayah 'alaikum anfusakum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita sukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika ya'ni bi nafsika wa ta'ankal awamma fa inna min wara'ikum ayyamas sabri as-sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri lil 'amili fihi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla 'amalihi wa zadani ghairuh ya Rasulullah ajru 50 minhum qala ajru 50 minkum rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah, aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat alaikum anfusakum Al-Maidah 105. Ia berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari kesabaran. Sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti dia. Perawi berkata, dan menambahkan kepadaku selain dia, ia berkata, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Mana? Sama. Jadi apabila keduniaan sudah mewarnai, ya, hawa nafsu diperturutkan, ya, hawa nafsu diperturutkan, kebakhilan ditaati. Orang sudah mulai bakhil, anggap bakhil itu baik, ya. Walaupun Allah sudah mengatakan kan, jangan dikira bakhil itu baik, tapi bakhil itu buruk bagi kamu. Harta yang kamu bakhilkan nanti akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Coba dibaca itu ayatnya. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya kan?
Jangan dikira bakhil itu baik, tapi bakhil itu buruk banget. Harta yang kamu bakhilkan nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya. Padahal ya, dalam hati ini kan, apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, taat pada kebakhilan yang akan dikalungkan di lehernya kiamat nanti. Ya. Hawa nafsu diikuti. Nanti buatan itu mengikuti hawa nafsu. Dan tidak mengikuti agama lagi, hawa nafsu yang dituruti. Keduniaan telah mewarnai. Jadi pandangan hidupnya hanya dunia. Ya. Sudah tidak lagi. Al-tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Sudah tidak diperhatikan. Ya, yang penting dunia. Dan dudanya sebanyak-banyaknya mengikuti hawa nafsunya. Walaupun Rasulullah mengatakan ketika dibacakan al-hakumut takasur, orang mengatakan kan ada hartaku. Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya harta milik anak Adam itu. Lain yang dimakan habis, yang dipakai rusak. Harta yang sesungguhnya milikmu, yang kamu infakkan di jalan Allah, itu yang akan menjadi tabungan ya. Tapi tidak diperhatikan. Dan menjadi bakhil, infak itu sudah tidak peduli lagi, tidak peduli. Hawa nafsu diperturutkan. Nah kalau hawa nafsu diperturutkan, dunia sudah mewarnai, ya, tujuannya hidup sudah tidak lagi mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Dan Allah perintahkan wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Adapun dunia jangan dilupakan. Ya. Jangan dilupakan, bukan menjadi tujuan. Tujuannya mencari bahagia hidup di akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lewat. Tapi kalau sudah hawa nafsu yang diperturutkan, ya sudah. Wasaufa yalqona ghaya. Sudah, kalau hawa nafsu sudah diperturutkan, maka akan sholat tidak diperhatikan, pasti akan menemui generasi yang sesat. Ya, itu anak generasi sesat itu adau sholat wa tabau syahwat, menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Wasaufa yalqona ghaya, pasti bakal menemukan generasi yang sesat. Maka kalau menurutnya zaman seperti itu, orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu menjaga dirimu. Bagaimana cara menjaga dirinya? Tinggalkanlah keumuman orang. Jangan mengikuti umumnya orang. Umumnya orang sudah lomba-lomba memperbanyak harta kekayaan. Sudah bakhil ditaati, hawa nafsu diperturutkan. Maka kalau sudah manusia semacam itu, kita tinggalkan keumuman orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya, bangga-bangga dengan pendapatnya, dan berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, dan taat kepada kebakhilan. Nah, maka wajib kamu menjaga dirimu. Tinggalkan umumnya orang. Karena pada saat itu orang yang sabar, tidak mau mengikuti umumnya orang itu, rasanya seperti menggenggam bara api. Api nilainya, pahala besarnya, ya,
seperti 50 orang sahabat melakukan kebaikan pada saat itu. Maka wajib alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, harus dibacakan ayat hadis berikutnya. Anil Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasiyan fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Ahmad. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu, hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menetapi petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham, dan jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, taatlah sekalipun yang diangkat menjadi pemimpin itu budak Habasyah. Taatlah pada pemimpin walaupun yang dianggap menjadi pemimpin itu budak Habasyah. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudahku, sesudah Nabi ya, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khalifah yang lurus, nanti menetapi petunjuk yang benar. Pegang teguhlah padanya, gigitlah dengan gigi geraham. Jadi dapat megang teguh sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi, dipegang teguh sampai pegangannya bukan tangan, digigit dengan gigi geraham, bukan gigi seri, gigi geraham. Hanya biar kuat betul, tidak mudah lepas. Gigit dengan gigi geraham. Jauhkanlah dari perkara-perkara yang diada-adakan. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhkan dari perkara-perkara ibadah yang diada-adakan. Wa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang diadakan itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Itu pegang teguh sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi dengan gigi geraham. Jangan sampai mengikuti ya, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Mengada-adakan dalam bentuk ibadah adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesat. Sesat itu di neraka. Ini
Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kalau kita mendengar kalimat-kalimat bid'ah, itu jangan telinga kita merasa risih. Itu sabda Rasulullah. Ya. Bid'ah, suatu ibadah yang diada-adakan. Artinya zaman Nabi, zaman sahabat Nabi tidak ada, diada-adakan. Nah, itu bid'ah. Apalagi diada-adakan terus diangan-angan pahalanya, diangan-angan sendiri. Nah, tapi begini, nah, pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong, mengada-adakan bentuk ibadah sendiri, terus diangan-angan pahalanya sendiri. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Tapi yang bid'ah itu sesat, jangan mengharap-harap pahalanya, sesat. Wa kullu dhalatin finnar. Sesat itu tempatnya di neraka, bukan kok pahala. Maka kalau ingin mendapat pahala, ikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabatnya. Jangan menurut angan-angannya sendiri. Dibaca ayatnya, surat An-Nisa. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Jadi pahala dari Allah bukan menurut angan-anganmu. Ya. Jangan membuat-buat ibadah yang diada-adakan terus diangan-angan pahalanya sekian pahalanya. Wah, kok pahala gimana? Itu sesat. Ibadah yang diada-adakan itu sesat. Dapat itu tempatnya di neraka. Tidak ada kok dapat pahala. Maka amal yang mendatangkan pahala itu jangan menurut angan-angan kita yang kosong. Jangan menurut angan-angan ahli kitab. Membuat-buat sendiri, mengangan-angan pahalanya sendiri. Ya. Itu sesat. Maka dalam hal ini, alaikum bisunnati wa sunnatil rasidin al-mahdiin. Ikuti sunnahku, sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat yang berpetunjuk, yang mendapat petunjuk. Jangan membuat cara ibadah sendiri. Yang zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada, terus diada-adakan, terus pahalanya dihitung-hitung sendiri, dibayang-bayangkan sendiri. Itu menurut angan-angan yang kosong. Ya. Kalau bentuk ibadah buatan sendiri itu jangan mengharap-harap pahalanya. Sesat. Satu finnar, neraka. Ya, mungkin di situ dulu.